Yes, I told the story of a baby born in Bethlehem. It ends with the glory of a spineless land being raised again. The earth is rejoicing, heaven and nature sing. It's Christmas morning. Come and see what the angels see this blessed morning. God so loved that He gave His Son. Oh, Jesus Christ has come. It's Christmas. Salvation is dawning. Hear the shepherds tell of the first Noel. Redemption is calling as good tidings ring of a newborn King. The earth is rejoicing, heaven and nature sing. It's Christmas. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, hari ini kita bersyukur kembali Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember yang menandakan sebentar lagi kita akan merayakan kebaktian Natal. Biarlah hati kita tetap terus ingin dan rindu hanya memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan saja. Mari kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita bangun satu ibadah yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh manis didengar oleh Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sungguh-sungguh katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kita untuk kita boleh serupa dengan Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk dilayakkan menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu.
indahnya Natal di hatiku. Shalom jemaat sekalian, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi datang menghampiri Engkau, memohon anugerah-Mu, karena kami sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu. Firman-Mu begitu kudus, begitu suci Tuhan, dan kami terbatas sekali untuk memahami firman-Mu. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus sekali lagi menolong kami, menguasai hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa mengalami kuasa daripada firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Berbicara pada kami Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami membuka hati kami Tuhan, dan siap mendengar firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Kitab Mika, Perjanjian Lama, Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Karena ini adalah minggu-minggu Natal, kita akan merenungkan bagian daripada kelahiran Tuhan Yesus. Mika pasal 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagian yang kedua yang ingin saya bacakan adalah Injil Lukas, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7, saya akan membacakan beberapa ayat. Mari saudara memperhatikan Alkitab saudara. Ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat yang ke-4 sampai ke-7, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian, satu kali dalam sebuah pementasan drama Natal yang dipentaskan oleh anak-anak sekolah minggu, ada sebuah adegan di mana seorang anak kecil berperan menjadi penjaga penginapan ceritanya gitu ya. Jadi anak-anak ini lagi buat drama Natal dan ada satu orang yang berperan sebagai penjaga penginapan. Di luar dugaan, anak yang menjadi penjaga penginapan itu lupa skenario. Ketika pemeran Yusuf dan Maria datang dan kemudian bertanya, apakah masih ada penginapan? Apakah masih ada kamar? Dan si anak ini karena lupa naskahnya, lupa teksnya, dan kemudian dia menjawab, ada, mari masuk. Wah, semua penonton tertawa. Ya, guru sekolah minggu yang mengajarkan drama itu mukanya merah mati lah. Gimana ini? Ya. Semua penonton tertawa melihat adegan lugu daripada anak-anak kecil ini dan penasaran bagaimana menunggu akhir daripada ceritanya. Mendengar jawaban itu, pemeran Yusuf menjadi kalang kabut. Dia bingung, dia panik, mukanya juga jadi sangat pucat karena bingung apa yang terjadi. Untunglah gadis pemeran Maria, gadis kecil pemeran Maria itu cukup cerdik, saudara. Ya, cukup cerdas, dan kemudian dia sambil menarik tangan pemeran Yusuf, dia berkata, enggak, dia genit, saya nggak mau menginap di sini. Mari kita cari penginapan yang lain. Saudara, tentu kejadian Natal tidak seperti itu. Maksud saya, kejadian di Alkitab tidak seperti itu. Kita tahu ceritanya bukan? Pada malam itu, dalam rangka sensus penduduk, Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Kaisar Agustus yang adalah penguasa pada waktu itu memerintahkan semua orang untuk kembali ke daerahnya masing-masing dan melakukan sensus penduduk. Saudara, hari itu Maria yang sedang hamil tua mau melahirkan. Dan Yusuf kesulitan untuk mendapatkan tempat menginap
Karena waktu itu Bethlehem sangat penuh sekali dengan orang-orang yang hendak melakukan sensus. Sudah sedikit latar belakang budaya pada waktu itu. Pada zaman itu, orang tidak terbiasa sebetulnya menginap di penginapan. Ya, orang-orang pada zaman Yesus terbiasa untuk menumpang. Kalau seorang pergi keluar kota, dia akan menumpang di rumah orang. Ya, makanya kalau kita baca di dalam surat-surat Paulus, salah satu karunia rohani itu adalah memberi tumpangan. Karunia hospitality, memberi tumpangan. Dan salah satu orang yang di Alkitab dikatakan punya karunia itu adalah Lydia, seorang gadis penjual kain ungu yang kaya. Dia punya karunia memberi tumpangan, dan dia pernah memberi tumpangan kepada Paulus. Jadi orang zaman dulu itu tidak terbiasa menginap di penginapan, ya, nggak seperti sekarang kemana-mana tinggal di hotel, enggak. Zaman dulu tuh orang lebih lazim untuk menumpang di rumah orang, bahkan di rumah orang yang tidak dia kenal. Dan penginapan itu biasanya adalah pilihan terakhir, karena penginapan itu jarang, dan penginapan itu mahal, kalau ada pun mahal, dan juga tidak nyaman. Dan pada hari itu, Bethlehem itu sangat penuh sekali. Semua rumah yang mau ditumpangi juga sangat penuh sekali. Itulah sebabnya mungkin akhirnya pilihan terakhir Yusuf memilih untuk pergi ke penginapan. Dan bahkan penginapan yang notabene mahal dan tidak aman pun dan tidak nyaman pun penuh, saudara. Saya membayangkan betapa penuhnya hari itu Bethlehem. Dan saya membayangkan betapa Yusuf berusaha dengan keras, panik, ya, untuk mencari tempat di mana Maria bersalin. Sayang sekali, Yusuf tidak dapat menemukan tempat kecuali sebuah kandang binatang. Sudah tentu kita semua tahu dan yakin bahwa kandang binatang sangat bau dan kotor. Kandang binatang mau dibersihin kayak apapun tetap kotor dan sangat hina, ya. Dan sudah bayangkan Yesus lahir di sana. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang Yusuf yang melihat anaknya lahir di kandang binatang. Katakanlah seandainya Maria tidak sedang melahirkan bayi Mesias atau Tuhan, bayi biasa aja, saudara. Bukankah untuk bayi biasa pun kandang terlalu tidak layak untuk menjadi tempat melahirkan? Bukan sekedar mungkin rasa malu atau rasa gengsi, tapi mungkin saya bayangkan rasa menyesal, saudara. Merasa tidak berguna, merasa sedih, kok saya nggak bisa menyiapkan setidaknya tempat yang layak untuk anak saya lahir. Tapi itulah ceritanya, tapi itulah sejarahnya, di malam yang gelap itu, di malam yang sepi itu, di Bethlehem, sementara semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Juru selamat dunia, raja di atas segala raja, lahir di sebuah kandang yang hina. Dibaringkan di dalam sebuah tempat makan binatang atau yang disebut sebagai palungan. Saudaraku, ketika saya memikirkan mengenai Yesus lahir di Bethlehem, saya bertanya, kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Mengapa Allah memilih dan menentukan sebuah kandang di Bethlehem sebagai tempat kelahiran raja di atas segala raja, saudara? Kenapa sejak perjanjian lama kita baca di kitab Mika, Allah menetapkan Bethlehem? Bukankah Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil, bahkan dikatakan yang terkecil, kota terkecil di Yehuda. Bahkan dikatakan Yesus lahir sebetulnya di pinggiran Bethlehem, bukan di pusat Bethlehem, tapi di pinggiran Bethlehem. Kenapa harus Bethlehem? Kenapa bukan Yerusalem, ibu kota Israel? Kenapa harus di Bethlehem? Dan bahkan kenapa harus di kandang, saudara? Apakah Allah tidak bisa menyediakan sebuah istana? Atau setidaknya apakah Allah tidak bisa menyediakan sebuah kamar yang layak untuk Yesus lahir? Kenapa harus sebuah kota kecil, kota terkecil, di pinggiran, dan di tempat yang sangat hina, yaitu di kandang? Saudaraku, secara teologis, kita bisa menjawab, kenapa Yesus lahir di sana? Ya, karena untuk menggenapi, untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Allah menubuatkan Bethlehem, maka Yesus harus lahir di sana untuk memenuhi nubuatan Nabi Mika ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dan mungkin kita bisa jawab secara jawaban teologis karena keturunan Daud itu harus, maksud saya Mesias itu harus lahir di keturunan Daud. Karena itu
Yusuf dan Maria pergi sensus ke Bethlehem yang adalah kota kelahiran Daud, kota yang disebut sebagai kota Daud, menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Daud, saudara. Secara teologis kita bisa menjawab bahwa kenapa Yesus lahir di Bethlehem untuk menggenapi nubuatan Mesias. Secara logika mungkin orang akan menjawab kenapa Yesus lahir di Bethlehem dan di kandang hina. Oh, itu karena sensus penduduk. Kebetulan sensus penduduk Bethlehem sangat ramai dan kemudian akhirnya nggak dapat tempat penginapan dan akhirnya di sebuah kandang. Belum lagi mungkin karena Yesus seorang yang miskin. Namun saya pikir bukan itu, saudara. Saya pikir bukan sensus yang membuat Yesus lahir di sana. Bukan kecelakaan, ya. Aduh, ini sial banget, ya. Waktunya melahirin harus sensus lagi. Oh, bukan, saudara. Ini bukan sebuah kecelakaan. Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah kandang yang hina, karena Allah sendiri yang menetapkannya. Allah dengan sengaja mengatur tempat itu, Allah dengan sengaja mengatur keadaan itu supaya akhirnya Maria melahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang yang hina, saudara. Allah dengan sengaja mengaturnya demi sebuah pesan. Pesan ini yang saya ingin sampaikan pada saudara pada kesempatan ini melalui firman Tuhan. Ya, Allah dengan sengaja mengatur Yesus lahir di kandang hina, di Bethlehem, di tempat terkecil itu, untuk sebuah pesan bahwa tidak ada tempat yang terlalu hina di mana Yesus tidak bersedia hadir di sana. Tidak ada tempat yang terlalu hina di mana Yesus tidak bersedia hadir di sana. Demikian juga tidak ada hati yang terlalu kotor yang Yesus tidak mau hadir di sana. Tidak ada orang yang terlalu hina, terlalu buruk, terlalu berdosa di mana dia tidak pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita baca pada perikop berikutnya setelah kisah ini, saudara, diceritakan bagaimana berita Natal pertama kali disampaikan kepada para gembala. Berita Natal pertama kali disampaikan bukan pada para raja, para pemimpin agama yang dianggap suci, tapi berita Natal pertama kali disampaikan kepada para gembala yang dianggap sebagai orang-orang hina, orang-orang kotor, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang dipandang sebelah mata, yang dipandang sebagai orang-orang berdosa. Kenapa? Karena Lukas, firman Tuhan melalui Lukas sedang menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang terlalu hina. Tidak ada orang yang terlalu kotor yang Yesus tidak bersedia untuk tebus, untuk kasihi. Saudaraku, banyak orang hari ini menghindari Tuhan karena merasa diri terlalu kotor dan terlalu hina. Banyak orang hari ini tidak berani menikmati kasih Tuhan karena rasa bersalah. Saya berdosa, saya sudah melakukan kesalahan, Tuhan pasti tidak mengasihi saya. Saya selalu teringat dengan sebuah ilustrasi yang lucu, saudara ya. Walaupun lucu, tapi ilustrasi ini selalu mengingatkan saya. Satu kali ada seorang adik dan kakak, maksud saya ada adik dan kakak sedang bermain ke rumah neneknya di desa. Ya. Si adik dan kakak ini senang sekali karena orang kota main ke desa. Begitu asri lihat ayam, bebek, ternak, dia sangat senang sekali. Dan waktu itu si adik ini main katepel ya. Main katepel ya, sudah jadi mainan. Dia ambil batu, dia tarik, dia lempar. Tanpa sengaja si adik ini, katepelnya ini mengenai seekor bebek milik neneknya. Ya, wah, kena kepalanya, puk, geger otak, sudah. Dan akhirnya bebek itu semaput dan akhirnya mati di tempat, sudah. Karena katepel daripada si adik ini. Oh, sudah, si kakak melihat kejadian itu dan kemudian dia bilang, waduh, gawat nih, Dek. Bebeknya mati. Wah, si adik ini ketakutan sekali, sudah. Dia merasa bersalah dan dia merasa takut sekali. Dan kemudian adiknya ini langsung spontan berkata, Kak, tolong Kak, jangan kasih tahu nenek. Mari kita sembunyiin, jangan kasih tahu nenek, Kak. Dan kemudian si kakaknya bilang, oke. Aku nggak akan kasih tahu nenek, tapi ada syaratnya. Mulai sekarang kamu harus selalu ikutin apa yang aku mau. Wah, si adik ini takut sekali. Dia takut neneknya nggak sayang dia lagi. Dia takut dimarahin neneknya. Dan dia bilang, iya Kak, saya janji akan ikutin apa yang kakak mau. Tapi jangan kasih tahu ya Kak, janji ya Kak. Beres, dia bilang. Dan sejak saat itulah penjajahan terjadi. Sejak hari itulah si kakak menjajah adiknya. Sudah waktu makan malam, si adik ini begitu murung, nampak begitu murung. Dan si kakaknya tampak begitu cerewet. Nenek yang menyediakan makan malam yang enak itu kemudian bertanya, kamu gak apa-apa, Dek? Enggak apa-apa.
Kemudian waktu itu nenek membagikan potongan ayam kepada si kakak satu dan kepada si adik satu. Dan kemudian kakaknya berkata, "Oh, Nek, adik kayaknya nggak mau makan ayam deh. Ya, ayamnya buat aku aja." Kemudian neneknya bertanya, "Adik, apakah kamu nggak mau ayam?" "Mau." Kemudian kakaknya mulai berbisik di telinganya, "Bebek, ingat bebek." Dan waktu itu adik bilang, "Oh iya, aku nggak mau ayam, buat kakak aja." Kemudian singkat cerita, makan malam selesai, dan dia tidur. Si adik nggak bisa tidur karena dia takut sekali ketahuan bahwa dia bunuh bebek milik neneknya. Keesokan paginya waktu sarapan, si adik masih murung dan si kakak juga dengan gembiranya makan, menikmati sarapan. Dan kemudian nenek bilang, "Oh, hari ini setelah ini kakak yang giliran tugas cuci piring ya." Dan kemudian si kakak berkata, iya, tapi katanya Ade mau bantuin, Ade mau gantiin untuk kali ini." Kemudian si kakaknya berbisik ke telinga si adiknya, "Ingat bebek." Dan akhirnya dengan berat hati si adik berkata, iya Nek, hari ini Ade yang bantu kakak untuk cuci piringnya, kakak nggak usah." Sudah, kejadian itu terjadi begitu lama. Ya, berhari-hari adiknya dijajah oleh si kakaknya dengan satu password apa? Bebek, ingat bebek. Akhirnya setiap kali dia bertemu nenek, dia ketakutan. Setiap kali dia makan malam, dia selalu tertunduk dan merasa bersalah, nggak ceria seperti biasanya. Akhirnya dia nggak tahan, saudara. Nah, akhirnya dia datangin si nenek, dan dia berkata kepada nenek, "Nek, maafkan saya. Beberapa hari yang lalu, aku tuh nggak sengaja main-main katepel, dan batu katepelku kena ke salah seekor bebeknya nenek, sehingga bebeknya mati." Dan neneknya tertawa dan berkata, "Ya, nenek tahu." "Apa nenek tahu?" "Ya, tentu nenek tahu. Sejak hari pertama bebek itu mati, nenek sudah tahu." "Lalu kenapa nenek nggak bilang?" "Ya, karena nenek menunggu kamu minta maaf. Nenek tahu sejak hari pertama. Bahkan nenek tahu kamu dijajah oleh kakakmu kan karena hal itu." Dan adiknya dengan berkaca-kaca bilang, "Maafkan aku, nenek." Dan neneknya berkata, "Ya, tentu nenek maafkanmu." "Apakah nenek membenciku?" "Tentu tidak. Tentu tidak. Nenek akan selalu mengasihimu apapun yang terjadi." Saudaraku, ceritanya konyol bukan? Tapi bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Kita diperbudak oleh rasa bersalah, kita diperbudak oleh masa lalu, sehingga kita nggak berani lebih dalam untuk menikmati Tuhan. Kita nggak berani lebih dalam untuk membuka hati kita, menikmati kasih yang begitu besar. Kita lebih dalam mengenal Tuhan. Sudah, rasa hina, rasa bersalah itu seringkali menghambat relasi kita dengan Tuhan. Banyak orang hari ini menghindari gereja, menghindari persekutuan, menghindari pembinaan. Cukup datang ke gereja, pulang langsung. Kenapa? Karena merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Masa lalu saya buruk. Kalau orang tahu masa lalu saya, orang aja pasti tinggalin saya. Apalagi Tuhan yang Maha Suci. Pasti dia gak mau saya. Saya orang berdosa. Saya orang gak benar. Ya, orang gak tahu. Hati saya penuh kepahitan. Banyak amarah, busuk. Tuhan pasti tidak akan tahan. Saya orang kecil, sederhana, orang hina. Dari dulu juga saya gak dipandang orang. Pasti Tuhan tidak mau saya. Saudaraku, banyak orang tidak percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, tapi Allah mengasihi kita walaupun kita ini brengsek, walaupun kita ini pengkhianat, walaupun kita ini tidak setia. Tapi Allah tetap setia mengasihi kita. Itulah berita Natal, saudara. Itulah berita kenapa Allah memilih Bethlehem, pinggiran Bethlehem, di sebuah kandang yang sangat hina, kotor, dan bau. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa, bahwa tidak ada orang yang terlalu hina, bahwa tidak ada orang yang terlalu miskin, terlalu buruk untuk Allah kasihi. Karena Allah mengasihi manusia dengan kasih yang tidak bersyarat. Allah mengasihi manusia dengan kasih agape,
kasih sejati, kasih yang begitu besar, sehingga sekotor apapun hati kita, sehingga segelap apapun masa lalu kita, Yesus bersedia lahir di sana. Yesus bersedia lahir di dalam palungan hati kita. Saudaraku, sama seperti Allah telah menetapkan Bethlehem dan palungan sejak dunia belum diciptakan. Allah juga sudah menetapkan untuk lahir di palungan hati saudara dan saya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita berharga, tapi Allah menetapkan lahir di hati kita, menebus kita, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, kasih agape. Dia lahir di hati kita supaya kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh harapan, kehidupan yang kekal dalam kekalan nanti. Dan percayalah saudara, ketika palungan hati kita yang begitu kotor ini, yang begitu menjijikan ini, kita izinkan Allah hadir di sana, maka Allah mengubah yang najis, yang kotor ini menjadi tahta kemuliaannya Tuhan. Dan hidup kita pasti akan diubahkan. Saya menutup khotbah saya dengan sebuah kutipan, saudara. Sebuah kutipan daripada Agustinus, seorang bapak gereja. Dia berkata bahwa tidak ada seorang kudus tanpa masa lalu, dan tidak ada seorang berdosa tanpa masa depan. Artinya apa? Gak ada satu orang pun yang suci, yang kudus hari ini, gak punya masa lalu, gak punya dosa. Gak ada. Dan gak ada orang yang berdosa sebejat apapun, sekotor apapun, yang gak punya masa depan di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena 2000 tahun yang lalu, Raja di atas segala raja, Pencipta alam semesta, Putra Tunggal Bapa, memilih sebuah tempat yang hina di Bethlehem, kota terkecil, di palungan, di kandang yang hina. Lahir bagi manusia untuk menunjukkan apa? Tidak ada orang yang tidak punya harapan. Setiap kita, kalau kita mengizinkan Allah lahir di sana, Yesus lahir di sana, kita memiliki kehidupan yang baru. Kita dikasih oleh Allah dengan kasih yang tidak bersyarat. Kiranya berita Natal ini sekali lagi menghangatkan hati kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini merasa jauh dari Tuhan karena merasa saya terlalu kotor, terlalu hina, jangan khawatir saudara. Allah tetap menerima kita. Allah tetap menginginkan kita dan bersedia lahir dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini mungkin di antara kami ada yang masih terikat dosa, masih terikat kebiasaan buruk, masih suka merokok, minum, pornografi. Orang gak tahu, tapi kami tahu. Mungkin di antara kami hari ini ada yang berkata bahwa hati saya terlalu gelap, penuh kebencian, kemarahan, iri hati. Saya merasa gak layak Tuhan lahir, Tuhan hadir di hati saya. Dan seringkali Tuhan, perasaan tidak bersalah itu dipakai iblis untuk membuat kami jauh dari Tuhan, membuat kami tidak bisa bertumbuh, membuat kami tidak mau lebih dekat pada Tuhan, dan bahkan membuat kami meragukan kasih Tuhan. Tapi Tuhan, terima kasih karena Engkau lahir di Bethlehem, kota terkecil, di pinggiran, di sebuah kandang yang hina, untuk menunjukkan bahwa Engkau mengasihi tanpa syarat, bahwa tidak ada tempat yang terlalu kotor, tidak ada dosa yang terlalu gelap, tidak ada hati yang terlalu hina yang tidak bisa Tuhan sucikan dan Tuhan pakai. Tidak ada tempat yang terlalu hina, tidak ada hati yang terlalu kotor, tidak ada dosa yang terlalu gelap di mana Tuhan tidak mau lahir di sana. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami membuka hati kami. Kalau ada di antara kami yang sedang jauh dari Tuhan, sekali lagi kami membuka hati kami dan ingin mengizinkan Tuhan lahir di sana, mengubah hati kami yang kotor ini menjadi tahta-Mu dan Engkau menyucikannya. Beranugerahlah kepada kami semua Tuhan. Beranugerahlah kepada setiap kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan ajar kami untuk semakin hari semakin mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. 我们一起来念主祷文。Mari kita sama-sama doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa serta Yesus Kristus Putra Tunggalnya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali. 愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华他的脸光照你，从今时直到永永远远。阿们。